Biasanya ini kuahnya habis duluan ya Mak ya, dibandingkan dengan kue-kue lainnya. Padahal buatnya itu mudah loh. Yang pertama di sini saya mau sangrai dulu untuk 500 gram kacang kupas ya. Kita sangrai sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, langsung aja ya Mak ya, kita dinginkan. Dan lanjut di teflon saya panaskan secukupnya air, langsung aja masukkan mangkok anti panas ya Mak ya. Masukkan juga untuk 350 gram coklat batangan gitu, sebelumnya diiris kecil-kecil seperti ini ya. Tambahkan dengan setengah sendok makan margarin. Kalau sudah meleleh ya seperti ini coklatnya, langsung aja kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai semua coklatnya ini benar-benar melelehnya sempurna seperti ini. Kalau sudah meleleh, matikan api kompornya dan langsung lanjut aja kita masukkan kacang tanah yang sudah disangrai tadi ya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam cup kecil ya Mak ya. Dan kita masukkan secara perlahan aja, pakai sendok seperti ini, secukupnya aja Mak ya, nggak perlu full banget gitu. Dan pokoknya masukkan aja secukupnya seperti ini. Dan kalau teman-teman suka boleh banget ya ditambahkan dengan sprinkle ya, agar lebih cakep, lebih menarik perhatian anak nanti waktu hari raya yang pastinya ya. Oke lah, lanjut kita bakalan nunggu ngeset dulu coklatnya. Setelah ngeset langsung boleh dimasukkan ke dalam toples dan ini dia hasilnya Mak ya. Biasanya kue lebaran ini adalah favoritnya anak-anak. Biasanya itu emang anak-anak suka banget ya kalau ada kue coklat kacang seperti ini. Semoga video ini bermanfaat ya Mak ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Drama pisang kematangan itu pasti ada aja ya setiap rumah. Kali ini karena pisangnya udah kematangan, kita buat yang manis-manis. Dan ini dia Mak ya untuk pisang yang kematangannya, tapi kita nggak pakai semua, kita pakai separuhnya aja. Oke, langsung lanjut aja. Yang pertama pecahkan 2 butir telur, tambahkan dengan vanila bubuk, sejumput garam dan juga 4 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, aduk-aduk kembali dan langsung lanjut aja kita tambahkan dengan 1,5 gelas untuk susunya ya Mak ya. Untuk susunya saya pakai susu yang cair, yang plain ya Mak ya. Langsung lanjut aja sambil diaduk-aduk. Kalau sudah diaduk-aduk kayak gini, langsung masukkan yang setengah gelasnya. Cara masukinnya secara bertahap aja Mak ya, agar nggak leda lagi atau nggak banyak tepung yang menggerindil. Masukkan juga 3 sendok makan margarin cair. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, langsung lanjut aja Mak ya. Di sini saya mau kupas dulu untuk pisangnya. Dan kita akan iris kecil-kecil pisangnya Mak ya, sesuai selera aja. Kalau pisangnya semua sudah diirisin, langsung kita masukkan untuk adonan yang sudah kita buat tadi. Ini disaring ya Mak ya, karena memang masih ada aja tepung yang menggerindil. Kita saring agar nanti adonannya ataupun kuahnya itu jadinya itu benar-benar halus. Di sini saya tambahkan dengan topping irisan kurma dan langsung lanjut aja kita masukkan ke dalam oven. Di sini saya pakai api atas bawah dengan suhu 160 derajat selama 45 menit ya. Tes tusuk kalau udah nggak ada lengket berarti itu tandanya sudah matang dan waktunya untuk kita iris, potong, memotong. Jadi ini benar-benar rasanya itu legit banget ya Mak ya, legit, lembut, aroma pisang, pokoknya ini wangi. Wajib banget kalian coba kalau punya pisang yang kematangan di rumah ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye. Ternyata mudah banget ya mengawetkan tahu berhari-hari dalam kulkas. Dan langsung lanjut kita masak sambal goreng tahu dan juga toge. Yang pertama di sini saya ada tahu, saya mau awetin dulu ya Mak ya, karena kalau nggak diawetin seperti ini ya, kalau dalam keadaan di plastik berhari-hari bakalan mudah basi ataupun busuk. Jadi yang pertama bersihkan tahu ya, langsung aja cuci sampai dengan bersih. Langsung lanjut tambahkan dengan kunyit bubuk dan secukupnya air. Kita masak airnya sampai dengan mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, dinginkan dan masukkan ke dalam Tupperware. Bisa disimpan di dalam kulkas dan ini bisa tahan sampai 4 harian ya. Dan langsung lanjut untuk tahunya, kita mau masak untuk sambal goreng ya. Jadi potong-potong tahu sesuai dengan selera. Langsung lanjut kita goreng tahunya sebentar aja ya, sampai sedikit berkulit seperti ini. Dan langsung lanjut minyaknya kita tiriskan. Kalau udah ditiriskan seperti ini, kita mau buat bumbunya terlebih dahulu. Untuk bumbunya tuh simpel banget ya. Saya ada bumbu balado dari desaku, saya pakai setengah bungkus aja. Tambahkan dengan 5 siung bawang merah, sedikit air, langsung aja kita chopper ataupun blender sampai dengan halus. Kalau udah halus, ini dia untuk warnanya tuh merah merona seperti cabai asli gitu ya. Dan langsung lanjut aja tumis bumbu menggunakan secukupnya minyak. Kita tumis bumbunya sampai dengan pecah minyak ataupun tanak ya. Setelah itu masukkan 1 buah tomat yang sudah diiris kecil-kecil. Kita masak sampai tomatnya layu. Kalau udah layu, masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi ya Mak ya. Kita gosreng-gosreng agar bumbunya lebih meresap. Kita langsung aja ya seasoning dengan bumbu utamanya itu ada garam dan juga gula pasir, sedikit air, dan langsung kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam tahu. Kalau udah meresap ke dalam tahu, kita masukkan secukupnya toge. Kita goseng-goseng sebentar lah ya. Pokoknya kita masak sebentar aja ya. Kalau rasanya udah enak, langsung aja kita matikan api kompornya. Dan ini dia untuk sambal goreng balado tahu dan juga toge ini itu udah mateng. Ini cocok banget ya dimakan dengan nasi hangat, ditaburi dengan bawang goreng. Terima kasih untuk semuanya ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum, bye bye.
Biasanya menu ini kita beli di rumah makan Padang ya, tapi kali ini kita mau buat sendiri yang rasanya itu lebih enak, dagingnya juga empuk, pokoknya muprul banget ya. Langsung lanjut aja untuk dagingnya kita iris-iris ya, untuk irisnya tuh nggak perlu tipis-tipis banget dan juga nggak perlu ketebalan, sedang aja. Langsung aja kita bumbuin dengan ketumbar bubuk dan juga bawang putih yang sudah diparut, beri daun salam dan juga kita rebus sampai dengan empuk. Kalau udah direbus empuk ya, langsung aja kita sedikit pipihkan ataupun geprek-geprek kayak gini. Gepreknya nggak perlu keras-keras ya mak ya, jadi pelan-pelan aja. Kalau semuanya sudah dipipihkan ya, langsung lanjut kita goreng menggunakan secukupnya minyak. Kita goreng sampai warnanya itu agak kecoklatan aja, jadi jangan terlalu garing banget. Di sini dagingnya nggak sendiri, saya tambahkan dengan kentang juga yang sudah digoreng. Dan langsung lanjut kita goreng perbumbuannya hanya cabai merah keriting dan juga bawang merah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh banget ditambahkan dengan cabai rawit merah ya. Kita ulek kasar aja, jangan di chopper ataupun blender ya, jadi kita ulek kasar aja seperti ini. Kalau udah diulek kasar langsung aja kita tumis, masukkan juga dengan 2 lembar daun jeruk. Dan untuk daun jeruknya kita belah-belah ya, agar harumnya atau wanginya itu lebih keluar. Kita tumis sebentar, masukkan daging yang sudah digoreng tadi, tambahkan juga dengan air rebusan daging sapinya ya. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata sampai bumbunya ini meresap. Dan lanjut kita seasoning dengan bumbu tambahannya itu ada penyedap rasa dan juga garam. Jangan lupa tambahkan dengan 2 sendok makan air asam jawa. Aduk-aduk kembali. Di sini teman-teman boleh banget koreksi rasanya ya. Kalau rasanya udah enak, langsung lanjut aja kita masukkan kentang yang sudah kita goreng, aduk-aduk ya. Ini dia untuk dendeng daging sapinya itu udah mateng. Ini enak banget ya dimakan dengan nasi hangat. Dan pokoknya nggak perlu beli lagi di rumah makan Padang karena masak sendiri itu udah enak. Rasanya yang enak, dagingnya juga empuk banget ya. Pokoknya ini anak-anak juga bisa makan deh ya, karena juga nggak terlalu pedes. Terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Padahal ditumis biasa aja, tapi kalau numisnya ditambah dengan cabai hijau kayak gini, bedeh, pokoknya ini dimakan dengan nasi hangat tuh udah enak banget ya. Yang pertama di sini saya mau buka dulu untuk 2 bungkus soun, langsung aja kita rendam dengan air biasa. Kita rendam kurang lebih selama 20 menit, setelah 20 menit angkat dan tiriskan. Agar masaknya lebih mudah, di sini saya tambahkan kecapnya di dalam ataupun di atas mie seperti ini ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk kecapnya itu opsional sesuai selera aja. Langsung lanjut aja haluskan kemiri dan juga bawang putih sampai benar-benar halus. Kalau udah halus tambahkan juga dengan serai yang digeprek dan juga ini ada lengkuas ya. Kita geprek aja dan langsung lanjut. Di sini saya ada iris secukupnya bawang merah dan juga cabai hijau keriting dan juga cabai hijau rawit ya. Langsung lanjut kita masak, tumis bawang putih hingga harum, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi beserta dengan lengkuas dan juga serainya. Masukkan juga percabeannya, kita masak-masak ya ataupun kita gongsreng-gongsreng nih sampai cabenya layu. Kalau udah layu kayak gini seasoning dengan bumbu tambahnya ada kaldu jamur, garam, saus tiram. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kecilkan api kompornya. Dan lanjut masukkan soun yang udah ditambahin dengan kecap tadi ya mak ya. Kita gongsreng-gongsreng. Pokoknya masaknya ini pakai api kecil aja agar tidak mudah hancur untuk sounnya. Kalau dirasa rasanya itu ada enak ya, udah sedap sesuai dengan selera, langsung aja matikan api kompornya. Dan ini dia tumis soun cabai hijaunya itu udah mateng. Ini beneran enak banget ya. Mau dimakanin, dijambalin begini aja itu enak. Dimakan dengan nasi juga bisa banget untuk lauk seharian. Terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Yang suka ya boleh banget recook. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Bye bye.